Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan bab 3 yang berjudul peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi, dan interaksi antar pelaku ekonomi, atau disebut juga dengan circular flow diagram. Oke, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang pengertian produksi, tujuan produksi, dan faktor-faktor produksi. Oke, langsung saja kita bahas pengertian produksi. Dalam pengertian sehari-hari, produksi sering diartikan sebagai tindakan menghasilkan barang-barang. Setiap berbicara produksi, dalam pikiran kita akan terbayang sebuah pabrik yang sedang merakit mobil, komputer, dan menghasilkan barang-barang lainnya. Pembuatan berbagai jenis barang seperti ini hanyalah sebagian dari kegiatan produksi. Dalam ilmu ekonomi, pengertian produksi tidak hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi jauh lebih luas dari konteks tersebut. Contoh, seperti menggali batu dari perut bumi, lalu diangkut ke tempat pembangunan rumah juga dianggap sebagai produksi. Contoh lain, memecahkan batu kali menjadi pecahan-pecahan batu yang lebih kecil, sehingga bisa dipergunakan untuk membuat jalan raya, juga termasuk dalam kegiatan produksi. Nah, jadi dari contoh-contoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian produksi adalah kegiatan menambah faedah suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi di sini kegiatan produksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, produksi barang, yaitu kegiatan menambah faedah suatu benda dengan merubah sifat dan bentuknya. Yang kedua, produksi jasa, yaitu kegiatan menambah faedah suatu benda tanpa merubah bentuknya. Nah, jadi sudah jelas ya, kalau kegiatan produksi barang menambah faedah dengan merubah sifat dan bentuk, sedangkan jasa hanya menambah faedah tanpa merubah bentuknya. Selanjutnya, tujuan kegiatan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Nah, jadi kemakmuran ini bisa tercapai jika tersedianya barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Oke, selanjutnya secara khusus bagi produsen dan konsumen. Kalau bagi produsen, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan keuntungan serta kesinambungan perusahaan. Sedangkan bagi konsumen, tujuan produksi adalah sebagai pemuas kebutuhan. Selanjutnya, faktor-faktor produksi. Dalam membuat suatu produk, ada beberapa hal yang dibutuhkan. Jadi hal-hal tersebut mencakup komponen, suku cadang, dan tenaga ahli. Ketiga hal tersebut adalah bagian dari faktor produksi. Jadi apa-apa saja faktor produksi? Yang pertama, faktor produksi sumber daya alam. Semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi, contohnya seperti tanah. Tanah ini bisa digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Tanah juga bisa digunakan sebagai bahan baku pabrik, seperti pembuatan batu bata dan genteng. Selanjutnya, air. Air ini merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi umat manusia. Jadi selain air ini diminum, dipakai mandi dan memasak, ternyata air ini juga bisa sebagai pembangkit listrik, sarana angkutan air, dan usaha perikanan. Yang ketiga, sinar matahari.
Sinar matahari ini dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup tumbuh-tumbuhan dan kehidupan manusia. Jadi selain itu, sinar matahari ini juga bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Selanjutnya, udara. Udara ini digunakan untuk kincir angin, penyegar ruangan, sarana perhubungan udara, dan menunjang kesuburan tanah. Dan yang terakhir, barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, emas, dan lain-lain merupakan barang-barang yang sangat berguna bagi kebutuhan manusia. Selanjutnya, faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan faktor produksi lain. Jadi tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Walaupun mesin-mesin telah banyak menggantikan manusia sebagai pelaksana proses produksi, namun keberadaan manusia ini mutlak diperlukan dalam kegiatan produksi. Jadi dalam faktor produksi sumber daya manusia terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja dikelompokkan berdasarkan kualitas. Berdasarkan kualitas terbagi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Jadi, tenaga kerja terdidik ini tenaga kerja yang memerlukan pendidikan. Contohnya seperti dokter, guru, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, tenaga kerja terampil. Tenaga kerja yang memerlukan pelatihan atau kursus. Contohnya seperti supir, tukang jahit, montir, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan pelatihan, seperti tukang sapu jalan dan penjaga sekolah. Oke, selanjutnya tenaga kerja menurut sifatnya terbagi 2. Yang pertama, tenaga kerja rohani. Kalau tenaga kerja rohani ini tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Contohnya seperti guru, editor, dan lain-lain. Sedangkan tenaga kerja jasmani, tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi. Contohnya seperti pengayuh becak, kuli bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya, C. Faktor produksi modal. Faktor ini dapat berupa uang, peralatan, mesin-mesin, dan berbagai hal menunjang dalam kegiatan produksi. Bentuk-bentuk modal dapat digolongkan berdasarkan A. Sumber modal. Sumber modal di sini terbagi 2. Yang pertama, modal sendiri. Jadi modal sendiri ini yaitu modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Contohnya, setoran modal dari pemilik. Yang kedua, modal asing atau pinjaman. Modal asing ini yaitu modal yang bersumber dari luar perusahaan. Contohnya pinjaman dari bank. B. Bentuk modal. Yang pertama, modal nyata yang dapat dilihat, seperti tempat produksi, kendaraan perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua, modal tidak nyata, seperti hak paten, merek dagang, dan lain-lain. C. Kepemilikan modal. Modal perseorangan, modal yang dimiliki satu orang. Yang kedua, modal masyarakat, modal yang dimiliki orang banyak dan untuk kepentingan orang banyak. Dan yang terakhir, sifat modal. Yang pertama, modal tetap, modal yang dapat digunakan berulang-ulang, seperti mesin-mesin, kendaraan, bangunan, dan lain-lain.
Yang kedua, modal lancar, modal yang habis digunakan dalam satu kali produksi. Contohnya seperti bahan baku. Yang terakhir, faktor produksi keahlian atau skill, atau disebut juga faktor produksi kewirausahaan. Faktor keahlian adalah keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinasikan dan mengelola produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi, sebanyak dan sebagus apapun faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang dipergunakan dalam proses produksi, jika dikelola dengan tidak baik, hasilnya tidak akan maksimal. Contohnya, petani pertama memiliki 1 hektar lahan pertanian, 5 pekerja, dan 1 traktor. Sedangkan petani kedua memiliki 2 hektar lahan pertanian, 10 pekerja, dan 2 traktor. Yang menjadi pertanyaan di sini, mungkinkah hasil tanaman yang diperoleh petani pertama lebih besar dibandingkan dengan petani kedua? Nah, jadi hal ini mungkin saja bisa terjadi jika petani pertama ternyata memiliki keahlian lebih tinggi dibandingkan dengan petani kedua dalam teknik pembibitan, pengairan, pemupukan, dan pemeliharaan tanaman. Jadi faktor produksi keahlian ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan maksimal atau tidaknya hasil suatu proses produksi. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang Umi sampaikan dapat dipahami dengan baik. Umi tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.